Shalom, selamat pagi pendengar dan pemirsa. Berjumpa kembali dengan Puji Rahayu dalam Suluh Suara Penyuluh, program kerjasama antara Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga dengan Radio Bitani FM. Pagi hari ini kita kembali akan bersama-sama di dalam merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan awali dulu dengan doa bersama-sama. Kita siapkan hati, pikiran kita untuk mendengar firman Tuhan. Segala puji dan sembah kami naikkan ke hadirat Tuhan. Ucapan syukur kami kepada Tuhan Yesus Kristus yang Allah kami sembah. Kiranya kasih Tuhan pagi hari ini menuntun kami untuk kami dapat memahami sabda Tuhan, supaya apa yang kami pelajari tidak sia-sia bagi kami. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, renungan kita pada pagi hari ini berjudul Pengurapan Raja. Pengurapan ini sudah sering kita dengar di dalam kehidupan kita, di dalam pengajaran-pengajaran akan firman Tuhan. Pengurapan ini merupakan tanda penyertaan dan pemeliharaan Tuhan, dan juga menandakan kesucian dan pengkhususan untuk melakukan pekerjaan Allah. Orang yang dipanggil untuk memangku suatu jabatan, misalnya kalau di dalam Alkitab yang diurapi itu adalah jabatan nabi, jabatan imam, dan juga jabatan raja, ini harus diurapi terlebih dahulu sebelum mereka melaksanakan jabatan mereka masing-masing, dan mereka akan sebagai tanda bahwa mereka sudah diurapi, mereka mendapatkan tuangan minyak, atau dalam istilahnya mereka sudah diurapi dengan minyak terlebih dahulu. Nah, jika pengurapan itu untuk pengurapan raja, maka pengurapan itu melambangkan simbol berkat perlindungan, berkat otoritas dan pengesahan dari Allah kepada raja, untuk raja tersebut melakukan tugasnya, bahwa raja tersebut juga dikhususkan untuk melayani Tuhan. Karena itu, istilah diurapi dapat berarti bahwa dia sudah menerima karunia ilahi. Nah, pengurapan juga melambangkan satu perlengkapan untuk melayani, dan pengurapan ini juga dihubungkan dengan pencurahan Roh Allah dalam kehidupan seseorang. Dalam hal ini, dalam kehidupan seorang raja yang sudah diurapi. Pertanyaannya, apa yang terjadi pada orang yang mendapat pengurapan raja? Kita akan melihat kehidupan salah seorang tokoh dalam Alkitab yang dia diurapi menjadi raja, yaitu Daud. Daud adalah salah satu dari anak Isai. Jadi Isai memiliki 8 orang anak laki-laki, dan Samuel mendapatkan tugas dari Tuhan untuk mengurapi salah seorang anak dari Isai ini. Samuel ya, di dalam pemahamannya sebagai manusia, dia melihat bahwa yang layak dipilih itu adalah orang yang perawakannya tinggi gitu ya, parasnya juga elok gitu. Tetapi di dalam pemandangan Allah, bukan itu yang dipilih. Jadi dari 8 anak Isai, 7 ditolak oleh Allah, karena Allah
berpendapat bahwa Allah memandang hati. Kalau manusia itu lebih memandang kepada muka, artinya melihat fisik, melihat parasnya, melihat perawakannya, itulah yang dilihat oleh manusia. Tetapi Allah melihat ke dalam hati. Nah, karena 7 orang anak dari Isai ini ditolak, maka Samuel bertanya, apakah hanya 7 ini anakmu? Gitu kira-kira bahasanya begitu ya. Nah, Isai mengatakan bahwa masih ada 1 anak lagi, yaitu Daud, di mana pada saat itu Daud sedang melakukan tugasnya menggembalakan domba-dombanya. Maka kemudian Daud dipanggillah, dan ternyata memang Daudlah yang dipilih oleh Allah. Maka kemudian Daud diurapi oleh Samuel dengan minyak pengurapan. Dan Alkitab mencatat, sejak hari itulah dan seterusnya berkuasalah Roh Tuhan atas kehidupan Daud. Nah, sejak itu pula kehidupan Daud mulai berubah. Dari dia seorang penggembala domba, dia menjadi seorang raja yang besar, pemimpin sebuah bangsa yang sangat luar biasa. Dia menjadi raja atas Israel selama 40 tahun. Kurang lebih 7,5 tahun dia memerintah di Yehuda, di Hebron, dan 33 tahun memerintah di Yerusalem. Daud juga setelah dia mengalami pengurapan menjadi raja, dia dapat melepaskan orang-orang Israel dari tangan musuh. Daud dapat mempersatukan suku-suku bangsa. Daud juga dapat membawa kembali orang Israel kepada penyembahan terhadap Tuhan. Jadi Daud sedemikian luar biasanya setelah dia mendapatkan pengurapan, sehingga di dalam pemerintahnya itu Daud mengalami terobosan dalam kehidupan kerohaniannya, karena dikatakan bahwa pengurapan itu membawa Roh Kudus berkuasa di dalam kehidupannya. Jadi selama Daud melakukan tugas-tugasnya sebagai seorang raja, Daud di dalam kehidupan rohaninya, dia begitu mencintai firman Tuhan, dia begitu mengandalkan Tuhan, dia hidup di dalam pertobatan yang sungguh-sungguh dalam kehidupannya. Karena Roh Tuhan berkuasa atas kehidupan Daud, maka Daud begitu mencintai Tuhan, dia menulis bahwa firman Tuhan itu sebagai pelita yang menuntun dan menerangi jalannya. Dalam berbagai tulisan di Mazmur kita tahu bahwa sangat tampak sekali kecintaan Daud pada firman Tuhan, dan itu membawanya kepada pengenalan yang benar, pengenalan tentang Allah yang benar, sehingga firman Allah itu menjadi kekuatan di dalam kehidupan Daud, sehingga di dalam berbagai kesempatan Daud mengakui firman Tuhan menjadi tuntunannya siang dan malam. Nah, kecintaannya kepada firman Tuhan inilah Daud mengikuti perintah Tuhan. Dia mengambil keputusan yang tepat di dalam setiap keputusan yang dia ambil. Dia menjadi raja yang luar biasa. Dikatakan juga penyertaan Roh Kudus di dalam kehidupannya. Roh Tuhan membuat Daud itu mengandalkan Tuhan. Dalam pertempuran yang pertama dia melawan Goliat, tentaranya bangsa Filistin.
pahlawannya bangsa Filistin. Itu menunjukkan bahwa Daud benar-benar mengandalkan Tuhan. Secara manusia memang setiap orang melihat perawakannya Goliat, itu pasti mereka gentar, ada rasa takut di dalam hatinya. Namun Daud tahu bahwa dia tidak gentar, dia tidak takut, karena dia tahu bahwa sebesar apapun lawannya, sehebat apapun lawannya, Daud tahu bahwa Allah yang menyertainya itu lebih besar, lebih kuat, lebih hebat daripada manusia. Karena itulah, karena imannya yang besar kepada Allah, karena dia begitu mengandalkan Allah, maka dia mengalami kemenangan. Dia dapat mengalahkan Goliat. Dia juga di dalam setiap pertempurannya, dia mengalami kemenangan demi kemenangan, karena Allah yang menjadi andalannya. Demikian juga Daud di dalam kehidupannya yang dikuasai oleh Roh Tuhan. Daud dikatakan dia mengalami pertobatan yang sungguh-sungguh. Walaupun dia raja yang sudah mendapatkan pengurapan yang dari Allah, tetapi Daud juga masih seorang manusia. Dia jatuh dalam dosa. Dia jatuh di dalam satu penderitaan yang harus dia alami. Namun begitu Nabi Nathan mengatakan, Daud, kamu harus bertobat, maka tanpa dia menunda-nunda, Daud melakukan pertobatan. Dia melakukan pengakuan dosa dengan sungguh-sungguh. Dia tidak main-main melakukannya, sehingga dengan demikian hidupnya dipulihkan. Dan itulah yang membuat Allah berkenan atas Daud. Itulah yang terjadi kepada orang yang mendapatkan satu pengurapan. Dalam hal ini mendapatkan pengurapan seorang raja. Dan pilihan Tuhan untuk mengurapi Daud ini tidaklah salah, karena memang demikianlah yang ada di dalam hidup Daud. Hatinya terpaut kepada Tuhan, dan Tuhan tahu, maka dia memilih Daud, dia mengurapi Daud, dia begitu mengasihinya, sehingga Daud menjadi raja yang sangat luar biasa, juga memiliki kepribadian yang luar biasa. Dia boleh menjadi alat Tuhan untuk menjalankan rencana Allah untuk membawa bangsa Israel kembali kepada Allah melalui pemerintahan Daud. Nah, pertanyaannya lagi, apakah pengurapan raja itu ada di dalam masa perjanjian baru? Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, para pendengar dan pemirsa, di dalam perjanjian baru kita mengenal Mesias. Mesias artinya adalah yang diurapi. Mesias adalah Kristus. Jadi sama halnya dengan pengurapan yang terjadi di dalam perjanjian lama, maka pengurapan terhadap nabi, terhadap raja, terhadap imam, itu pun demikian juga terjadi di dalam masa perjanjian baru. Itu terjadi atas Kristus, yaitu dia yang diurapi untuk menjalankan 3 fungsi atau 3 jabatan. Kristus yang diurapi sebagai nabi, dia menyatakan kehendak Allah secara sempurna kepada manusia mengenai penebusan. Kristus yang diurapi menjadi imam, dialah satu-satunya yang menebus manusia menebus manusia melalui pengorbanan tubuhnya. Kristus yang diurapi menjadi raja yang kekal, yang memerintah manusia dengan firman-Nya,
dan Roh-Nya yang melindungi serta memelihara manusia dalam penebusan. Maka bersyukurlah kita sebagai umat yang percaya kepadanya. Rasul Paulus di dalam suratnya yang kedua kepada Korintus menyatakan bahwa setiap orang yang percaya hidup di dalam Kristus telah menerima urapan darinya. Melalui Roh Kudus kita dinyatakan sebagai miliknya dan diurapi sebagai utusannya. Maka dengan demikian bersyukurlah kita. Wajib kita bersyukur karena kita ini yang sudah ditebus oleh Allah. Bersyukurlah kita karena kita juga menerima pengurapan Raja, sebab Roh Kudus berkuasa dalam hidup kita. Sama seperti Daud, Roh Allah berkuasa atas hidupnya, dia menerima pengurapan itu. Maka kita juga sama, kita menerima pengurapan Raja sebab Roh Kudus berkuasa dalam hidup kita. Tentunya kita harus terlebih dahulu kita menjadi orang percaya, hidup di dalam Kristus, baru kita menerima urapan itu. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, pengurapan Allah yang terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai hambanya, sebagai pelayan Tuhan, itu memberikan tugas pelayanan. Tentunya tidak sekedar hanya diurapi saja. Untuk kehidupan kita ini ada satu tujuan yang harus kita lakukan, satu tugas yang harus kita lakukan, yaitu tugas pelayanan untuk memperlengkapi orang-orang kudus, untuk membangun tubuh Kristus, untuk melakukan pekerjaan pelayanan sampai semua orang percaya menjadi satu dalam iman. Puji Tuhan, kita sangat luar biasa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dari perenungan firman Tuhan ini, sekarang kita tahu bahwa pengurapan yang terjadi atas hidup kita karena kuasa Roh Kudus berkuasa atas kita, menuntun kita, mengubah kehidupan kita untuk meraih kemenangan demi kemenangan dari hari ke hari sepanjang hidup kita, seperti yang dialami oleh Raja Daud. Yang melakukan kehendak Tuhan, kita pun harus melakukan kehendak Tuhan. Karena kita sudah diurapi, maka kita harus melakukan tugas kita untuk kemuliaannya. Demikian firman Tuhan. Biarlah kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini menjadi satu pengetahuan, memberikan semangat kepada kita bahwa kita pun menjadi orang-orang pilihan Tuhan yang mendapatkan pengurapannya dan kehidupan kita dikuasai oleh Roh Kudus. Siapa bertelinga, hendaklah mendengar. Dan biarlah firman Tuhan ini memberkati kita, dan mari kita tutup di dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan dengan perenungan firman pada pagi hari ini. Kami tahu bahwa kami pun memiliki pengurapan di dalam kehidupan kami. Tuhan memakai kami, Tuhan memilih kami, Tuhan sudah mengurapi kami, dan Roh Kudus berkuasa atas kehidupan kami. Mari Tuhan, terus kiranya Allah Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kami memampukan kami untuk melakukan tugas-tugas kami sebagai alat Tuhan, untuk menggenapi setiap rencana Tuhan yang telah disusun Tuhan untuk kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur dan kami berdoa juga kiranya Tuhan memberkati Radio Betani ini menjadi alat Tuhan untuk kemuliaan Tuhan,
memberitakan firman Tuhan dimanapun jemaat Tuhan berada, dimanapun para pendengar ini sedang mendengarkan firman Tuhan dari hari ke hari. Firman Tuhan dalam hal apapun, firman Tuhan memberikan kekuatan kepada setiap pendengar di dalam melakukan tugas-tugasnya sebagai hamba Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, juga biar kiranya Tuhan memberkati, mengurapi kota Salatiga ini menjadi alat kemuliaan Tuhan. Salatiga dimenangkan untuk kemuliaan Tuhan. Dengan demikian firman Tuhan berkumandang, firman Tuhan menempati hati setiap orang yang ada di kota Salatiga ini, dan dimanapun juga Radio Betani bisa didengarkan. Biar kiranya terus nama Tuhan dipermuliakan di atas bumi ini. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sampai bertemu di suluh yang akan datang. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.